Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan berbicara tentang pola pembinaan dan penerapan norma ketiga listrik. Ya, yang pertama kita akan mulai dengan perencanaan atau gambar rencana. Manual disusun software ya. Terus setelah ada gambar rencana, nah tentunya setelah ada juga dalam pembuatan dan pemasangan. Kemudian setelah itu penggunaan, kemudian pemeriksaan dan pengujian, lalu pemeliharaan, lalu pemeriksaan dan pengujian berkala. Nah, ini secara pemberlakuan peraturan terkait listrik, yaitu mulai dari AP 1938, PUYL 1964, PUYL 1977, PUYL 1987, PUYL 2000, dan PUYL 2000. Diawali dengan penerapan standar berlaku negara Belanda, pemberlakuan standar Belanda dengan peraturan Menteri di bidang ketenagakerjaan, kemudian penyusunan SNI berdasarkan standar Belanda, terus penyusunan SNI sesuai dengan penerapan listrik di Indonesia. Terus dasar hukum norma K3 listrik harus terbiasa dengan hukum-hukum dan regulasi ya. Nah, di sini pasalnya pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70. Dengan peraturan perundangan ditetapkan syarat keselamatan kerja untuk mencegah terkena aliran listrik yang berbahaya. Kalau K3 listrik mencegah aliran listrik berbahaya. Terus peraturan terbaru di bidang listrik ya. Jadi peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI nomor 12 tahun 2015 tentang keselamatan dan kesehatan kerja listrik di tempat kerja. Terus bab 1 ketentuan umum pasal 1 keselamatan dan kesehatan kerja yang selanjutnya disingkat K3 adalah segala kegiatan untuk menjamin, melindungi keselamatan kesehatan kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Kalau tempat kerja ini tiap ruangan atau lapangan tertutup, terbuka, bergerak atau tetap ya, di mana tenaga kerja bekerja dan sering dimasuki tenaga kerja, di mana terdapat sumber bahaya termasuk tempat kerja, semua ruangan, lapangan, halaman sekelilingnya yang ya termasuk ini ya merupakan bagian untuk berhubungan tempat kerja. Terus perusahaan adalah ya jadi ini setiap bentuk usaha atau usaha sosial. Terus pembangkitan listrik adalah kegiatan memproduksi dan membangkitkan tenaga listrik dari berbagai sumber tenaga. Transmisi listrik, kegiatan penyaluran tenaga listrik dari tempat pembangkit tenaga listrik sampai ke saluran distribusi listrik. Terus distribusi listrik, kegiatan menyalurkan tenaga listrik dari sumber listrik, daya listrik besar sampai ke pemanfaat listrik atau konsumsi. Kemudian pemanfaatan listrik adalah kegiatan mengubah energi listrik menjadi bentuk lain ya, bisa di rumah atau di kantor atau di perusahaan-perusahaan. Nah, ini ketentuan umum ya PJK 3 ya, perusahaan usahanya bidang keselamatan dan kesehatan kerja. Terus instalasi listrik, jaringan perlengkapan listrik, membangkitkan, memakai, mengubah, mengatur, melahirkan, mengumpulkan, atau membagikan tenaga. Ya, jadi biasanya sekarang instalasi listrik juga harus yang berkompeten atau ahli. Selain itu tidak bisa ya, kecuali mungkin di kampung-kampung. Jadi kita harus punya sertifikasi dulu, baru bisa
instalasi listrik. Nah, di sini ketentuan umum pasal lanjutan. Perlengkapan listrik adalah setiap benda yang digunakan untuk keperluan pembangkitan, konversi, transmisi, distribusi, atau pemanfaatan energi listrik. Peralatan listrik, barang pemanfaatan listrik yang merupakan unit lengkap dan dapat mengubah energi listrik menjadi energi bentuk lain. Terus ketentuan umum ya. Jadi di sini harus ada pengawas ketenaga kerjaan spesialis K3 listrik ya. Jadi kalau ada perusahaan ada K3 umum, harus ada juga K3 listrik ya yang spesialis. Karena di sini berwenang melakukan kegiatan pembinaan, pemeriksaan, pengujian di bidang listrik, serta pengawasan pembinaan dan pengembangan sistem pengawasan ya. Jadi nggak sembarangan ya. Jadi ahli K3 bidang listrik adalah tenaga teknis dari luar instansi yang membidangi tenaga kerjaan yang punya keahlian di bidang K3 listrik. Ya, jadi di sini dia punya lisensi dari menteri atau pejabat yang itu. Jadi seperti ibu ini K3 umum, nggak punya K3 listrik, cuma tahu sekilas. Tapi kalau K3 listrik itu dia benar-benar spesialis ya, jadi dia tahu, dia ikut training lagi yang khusus K3 listrik. Nah di sini pasal 2, nah di sini pelaksanaan K3 listrik dimaksud dalam pasal 2 melindungi keselamatan kesehatan tenaga kerja dan orang lain yang berada dalam lingkungan tempat kerja dari potensi bahaya listrik, menciptakan instalasi listrik aman, handal, memberikan keselamatan bangunan beserta isinya, dan menciptakan tempat kerja yang selamat dan sehat untuk mendorong produktivitas ya. Jadi harus menjaga supaya ini terjadi ya, ruang lingkup ya. Tuh di sini ada ya persyaratannya K3 listrik, perencanaan, pemasangan, penggunaan, pemeriksaan, pengujian. Terus persyaratan K3 ini pembangkitan listrik, transmisi, distribusi, pemanfaatan yang beroperasi dengan tegangan lebih dari 50 volt, arus bolak-balik atau 120 volt, arus searah ya. Jadi lebih dari 50 volt arus bolak-balik atau 120 volt arus searah. Perencanaan, pemasangan, penggunaan, perubahan, pemeliharaan wajib mengacu kepada standar bidang kelistrikan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terus dilakukan oleh ahli K3 bidang listrik ya, dilakukan oleh ahli teknisi K3 listrik. Jadi kewajiban keberadaan K3 bidang listrik, tempat kerja mempunyai pembangkit lebih dari 200 kV ampere. Terus perencanaan, pemasangan, penggunaan, perubahan, dan pemeliharaan ya. Pemasangan, pembongkaran, pemeliharaan dilakukan teknisi K3 listrik. Jumlah minimum teknisi K3 listrik jika arus listrik beroperasi dipergunakan 24 jam terus-menerus, yaitu 8 orang dengan sistem kerja 3 shift, masing-masing shift 8 jam, termasuk 1 jam istirahat. Ketentuan waktu kerja ini diatur dalam nomor 13 tentang tenaga kerjaan. Terus satu shift minimal 2 orang, PUIL 2000 dan PUIL 2000. Kemudian pemeriksaan dan pengujian ya wajib mengacu kepada perencanaan, pemasangan, penggunaan, perubahan, dan pemeliharaan ya. Terus mengacu pada standar bidang kelistrikan dan peraturan perundang-undangan. Dilakukan pengawas ketenaga kerjaan spesialis K3 listrik dan atau ahli K3 bidang listrik. Laksanaannya sebelum penyerahan kepada pemilik pengguna, setelah ada perubahan, perbaikan, dan secara berkala. Kemudian pengesahannya, di sini dilakukan pengawas K3 ya spesialis K3 listrik dan ahli K3 bidang listrik pada PJ-K3. Diterbitkan Dinas Membidangi Pengawasan Ketenagakerjaan Provinsi.